Indonesia adalah negara dengan sejuta keberagaman, mulai dari keberagaman suku, ras, agama, budaya, adat istiadat, dan masih banyak lagi. Sekitar 62% luas wilayah Indonesia merupakan laut dan perairan. Sebagai negara maritim, Indonesia tentu sangat berpotensi memiliki kekayaan akan kearifan lautnya. Berbicara mengenai kearifan laut, Indonesia memiliki sebuah suku yang hidupnya sangat erat dengan lautan. Suku tersebut dikenal dengan nama suku Bajau atau suku Bajo. Pada akhir-akhir ini, suku Bajo sering dibahas oleh banyak orang. Hal tersebut karena suku Bajo disebut oleh sutradara James Cameron sebagai inspirasi dari film Avatar 2: The Way of Water. Berbeda dengan film Avatar yang pertama, pada film Avatar yang kedua ini lebih didominasi dengan setting lokasi di lautan yang menjadi tempat tinggal klan Metkayina. Klan Metkayina memiliki kemampuan menyelam yang sangat luar biasa. Hal ini tentu sama dengan suku Bajo yang ada di Indonesia. Dan berikut ini adalah fakta-fakta menarik tentang suku Bajo yang menjadi inspirasi film Avatar 2: The Way of Water. 1. Asal-usul suku Bajo. Saat ini, suku Bajo sedang menjadi pusat perhatian dunia. Banyak orang yang penasaran dengan asal-usul dari suku Bajo. Menurut informasi yang diambil dari laman Kemendikbud, suku Bajo adalah etnis asal Asia Tenggara yang memiliki karakteristik kemaritiman cukup kental. Disebutkan dalam sejarah bahwa suku Bajo berasal dari Kepulauan Sulu di Filipina Selatan. Di wilayah asalnya, suku Bajo memiliki sebutan suku Bajau atau suku Sama. Suku Bajo dikenal sebagai penjelajah laut yang sangat tangguh. Mereka hidup di lautan lepas hingga akhirnya menyebar masuk ke perairan Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Di Indonesia, suku Bajo banyak menghuni wilayah perairan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Maluku, Nusa Tenggara Barat dan Timur, serta beberapa wilayah Indonesia Timur lainnya. 2. Suku nomaden. Suku Bajo memiliki rumah dengan desain berbentuk rumah panggung. Pada rumah panggung tersebut dipasangkan tiang panjang yang berfungsi untuk menghindari gelombang pasang. Material untuk pembuatan dindingnya berasal dari bahan kayu dengan atapnya yang terbuat dari rumbia. Rumah suku Bajo seperti ini hanya bersifat sementara. Hal itu karena kebiasaan mereka yang nomaden atau sering berpindah-pindah tempat tinggal. Suku Bajo terkenal sebagai pengembara laut yang menggunakan perahu tanpa peralatan penunjuk arah modern atau alat-alat penunjang lainnya. Dan yang hebat dari suku ini adalah dengan masih mengandalkan rasi atau posisi bintang sebagai cara untuk menjadi penunjuk arah. Namun, pada saat ini, kebanyakan dari suku tersebut sudah tidak lagi hidup nomaden atau berpindah-pindah tempat tinggal. Kini, mayoritas suku Bajo mulai hidup menetap dan membangun rumah di atas laut dangkal sebagai tempat tinggalnya. Disebutkan bahwa pemukiman suku Bajo terbesar di Indonesia berada di Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. 3. Mata pencaharian suku Bajo. Dilansir dari situs Kemendikbud, suku Bajo yang tinggal di perairan laut ini memiliki mata pencaharian utama sebagai nelayan. Mereka berburu ikan dengan menggunakan berbagai cara tradisional mulai dari memancing menggunakan kail, menjaring, sampai memanah atau menombak. Biasanya hasil tangkapannya ini akan dijual kepada masyarakat di sekitar pesisir atau pulau terdekat. Bagi suku Bajo, memanah atau menombak dengan menggunakan alat yang disebut sapah menjadi salah satu dasar keahlian dari suku ini. Untuk alat transportasi utama, suku Bajo menggunakan perahu tradisional. 4. Kemampuan menyelam suku Bajo. Karena tinggal dan banyak melakukan aktivitas di perairan laut, masyarakat suku Bajo memiliki keistimewaan salah satunya pada kemampuan menyelam. Banyak yang mengatakan bahwa walau tanpa menggunakan alat bantu, orang-orang di suku Bajo mampu menahan nafas di dalam air hingga selama 13 menit pada kedalaman 60-70 meter. Sedangkan rata-rata manusia awam hanya mampu bertahan 30-60 detik saja.
Kemampuan yang luar biasa ini menarik perhatian para ilmuwan dunia untuk melakukan penelitian. Mereka adalah sekelompok peneliti dari University of Copenhagen dan University of California di Berkeley. Dari hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Cell pada 19 April 2018 yang lalu ini, disebutkan bahwa orang Bajo mengalami mutasi genetik DNA pada bagian limpa. Limpa orang Bajo memiliki ukuran 50% lebih besar dibandingkan dengan ukuran limpa rata-rata manusia normal. Karena ukuran limpa yang lebih besar, maka oksigen yang dihasilkan dalam tubuh menjadi lebih banyak. Detak jantung yang melambat, pembuluh darah menyempit, serta limpa berkontraksi. Dan kontraksi inilah yang memiliki fungsi untuk menghemat energi saat seseorang kekurangan oksigen. Jadi, dari hasil penelitian yang sudah dilakukan tersebut dapat menunjukkan adanya eksistensi mengenai seleksi alam di era kehidupan manusia modern. Dan yang kelima menjadi inspirasi film Avatar 2: The Way of Water. James Cameron yang seorang sutradara pada film Avatar 2: The Way of Water mengatakan bahwa ia dan timnya berhasil menciptakan sebuah karakter yang tergabung dalam sebuah suku atau klan bernama Metkayina yang terinspirasi dari kehidupan suku Bajo di Indonesia. Pada saat wawancara dengan kanal YouTube National Geographic, ia memberikan jawaban, mereka punya rasa hormat yang mendalam atas harmoni dan keseimbangan terhadap alam. Ada yang menato kulit tubuh dan wajahnya. Kami melakukan versi Pandora di film, ujar James Cameron. Ternyata ia terinspirasi karena keunikan yang ada pada kehidupan suku Bajo, seperti misalnya mengenai rumah panggung, transportasi dengan menggunakan rakit, cara menyelam, dan berbagai inspirasi lainnya. Ada orang-orang laut di Indonesia yang hidup di rumah panggung, rakit, dan lain sebagainya. Kami melihat hal-hal seperti itu, ungkap James Cameron.